Kita lanjut bab ketiga di pelajaran kelas 10, yaitu tentang vektor. Nah, untuk vektor kita udah belajar kalau vektor itu adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Nah, artinya vektor ini dia punya nilai dan punya arah, punya besar dan punya arah. Nah, untuk menuliskan vektor atau kita harus bisa membuat notasi vektor. Kalau kita ingin memberikan nama dari suatu vektor, maka nama dari suatu vektor itu harus kita tulis dengan satu huruf atau dua huruf. Nah, disertai dengan tanda panah di atasnya. Nah, atau bisa dituliskan dengan huruf tebal. Kalau kita menulis dengan menggunakan laptop atau menggunakan komputer atau cetak buku, itu nama vektor biasanya kadang dicetak tebal. Atau pilihan lainnya, kalau kita hanya menulis dengan tulisan tangan, kan nggak mungkin pena kita tebalkan ya. Makanya ditulisnya seperti ini. Jadi ada namanya oleh satu atau dua huruf, lalu di atasnya kita kasih tanda panah. Nah, kalau untuk menuliskan nama, berarti emang panahnya selalu ke kanan ya. Nah, jadi yang namanya vektor ini dia digambarkan dengan sebuah tanda anak panah. Anak panah. Nah, dimana di sini kita punya sebuah anak panah ya. Di yang namanya anak panah itu ada yang dinamakan dengan titik pangkal dan ada yang dinamakan dengan titik ujung. Kalau seandainya kita punya vektor ini yang arahnya ke kanan ini itu sepanjang 10 cm, namanya adalah vektor A, maka kita beri namanya vektor A sama dengan 10 cm, dia arahnya ke kanan. Nah, arah si panah ini itu menunjukkan arahnya vektor. Sedangkan panjangnya panah ini itu menunjukkan besar vektor. Jadi kalau arahnya ke kanan, ya kita gambarkan dia panah ke kanan. Kalau dia ke selatan, ya gambarkan nanti arah panahnya ke arah selatan ataupun dengan arah-arah mata angin. Ya. Oke. Lalu yang B di sini adalah resultan vektor dengan menggambarkan atau dengan metode grafis. Jadi untuk menentukan resultan vektor kita bisa pakai metode analitik dan metode grafik atau grafis. Nah, kalau menggambarkan vektor resultan atau resultan vektor dengan metode grafis itu ada beberapa metode. Ada dengan menggunakan metode segitiga dan poligon, lalu ada yang menggunakan metode jajar genjang. Nah, untuk yang ini, yang metode grafis, yang metode segitiga dan poligon, kita lihat dulu beberapa aturannya. Jadi saya pilih yang pertama itu metode segitiga dan poligon. Oke, untuk metode segitiga dan poligon yang pertama, ciri-cirinya yaitu nanti titik ujung dengan titik ujung vektor pertama ketemunya nanti dengan titik pangkal dari vektor yang kedua. Lalu nanti titik ujung vektor yang kedua akan bertemu dengan titik pangkal vektor yang ketiga. Begitu selanjutnya. Jadi yang bertemu titik pangkal ketemu ujung, pangkal ketemu ujung, pangkal ketemu ujung, seperti itu. Oke, kita lihat ke langkahnya. Nah, untuk langkah-langkah menggambarkan vektor resultan dengan menggunakan metode grafis, yaitu yang pertama kita gambarkan dulu vektor pertama. Jadi contoh misalkan kita punya 3 buah vektor ini, vektor A, vektor B, dan vektor C. Masing-masing sudah punya arah dan sudah punya nilainya. Nah, gambarkan vektor yang pertama. Misalkan kita dikasih vektor A tambah vektor B katanya. Vektor A itu arahnya ke kanan, vektor B itu arahnya 30 derajat ke arah atas gitu. Nah, lalu gambarkan vektor kedua. Jadi vektor B ini digambarkan dimana katanya pangkal vektor kedua itu berdempet di ujung vektor pertama. Begitu seterusnya. Lalu gambarkan vektor resultan dengan tanda panah dimulai dari pangkal vektor pertama sampai ujung vektor yang terakhir dilukis. Oke, kita coba gambarkan. Kalau untuk segitiga dan poligon itu sama. Kalau segitiga itu biasanya menjumlahkan 2 vektor saja sampai membentuk nanti segitiga. Kalau poligon itu menjumlahkan 3 buah vektor atau lebih. Ya,
Oke, kita lihat yang A. Yang A itu katanya yang vektor A ditambah vektor B. Kita mau tulis vektor yang mana dulu? Mau B duluan boleh, mau A duluan boleh, terserah. Hasilnya nanti akan sama arah resultannya. Walaupun gambarnya berbeda, tapi arah resultannya akan sama. Oke, misalkan kita punya vektor A. Vektor A arahnya ke arah kanan 2 cm. Oke, 2 cm ke arah kanan. Ini vektor A. Gak usah digambarkan besarnya, asal panjangnya ini 2 cm. Harus ya. Lalu katanya dia punya vektor B. Berarti kita menggambarkan vektor B dari mulai menggambar pangkal vektor B ini di ujung vektor A ya. Nah, arahnya ke arah 30 derajat. Jadi kalau kita letakkan busur di sini, tarik garis ke sini 30 derajat. Oke. Nah, jadi ujungnya pangkalnya vektor selanjutnya berdempet dengan ujung vektor A, vektor pertama tadi. Gambarkan ke sini. Oke. Nah, ini dia yang vektor B. Nah, setelah itu kita gambarkan resultannya kan. Yang namanya resultan kita gambarkan, tarik garis dari pangkal vektor pertama, hubungkan ke ujung vektor yang terakhir kita lukis. Yang terakhir kita lukis kan vektor B di sini. Maka tarik garis ke sini. Tarik garis berupa garis lurus ya. Oke, nah yang merah ini yang vektor resultan. Vektor resultan sama dengan vektor A ditambah vektor B. Oke. Lalu kalau seandainya kita yang A kurang B, oke. Yang B itu adalah A kurang B. Boleh kita gambarkan dulu vektor A-nya, boleh vektor B duluan. Nanti kan arah resultannya sama-sama gitu. Kalau kita mau lukiskan vektor A dulu boleh. Lukiskan lagi vektor A, panjangnya 2 cm. Nah, tadi saya pakai spidol biru. Oke, vektor A 2 cm. Ini yang vektor A tadi. Lalu kita gambarkan dikurang vektor B. Nah, jadi maksudnya gini. Vektor A kurang vektor B itu A kurang B itu sama dengan vektor A ditambah dari lawannya vektor B. Itu maksudnya. Ya, lawannya vektor B itu gimana? Tadi arahnya seperti ini, serong ke arah kanan. Nah, dia juga sekarang sama, masih serong begini. Panjangnya sama, tadi kan panahnya ke sini, sekarang panahnya ke bawah. Gitu. Nah, jadi tadi panahnya di atas, sekarang panahnya di bawah. Maka nanti pangkalnya kan di sini letaknya. Oke. Nah, berarti ini kita gambarkan resultan vektornya. Oke, jadi ini yang vektor B tadi, ini yang resultannya yang warna merah. Oke, resultannya vektor A kurang vektor B. Nah, ini yang kurang vektor B. Jadi kalau kita punya vektor B-nya seperti ini, panjangnya sama, ini vektor B misalnya tadi. Lawan dari vektor B arahnya sama-sama seperti ini, ya, tapi tadi panahnya di atas, sekarang panahnya di bawah. Gitu. Kalau kita punya vektor B, berarti ini yang min B. Nah, gitu. Kalau kita punya vektor B-nya seperti ini, ya, berarti yang min B tetap garisnya seperti ini, tapi arahnya ke bawah. Gitu ya, jadi besarnya sama tapi arah panahnya, ujung panahnya yang letaknya berlawanan. Kalau kita punya vektor C ini berarti minus vektor C, tadinya ke bawah aslinya minusnya, berarti lawan dari ke bawah ke atas. Gitu ya, ini yang min vektor C. Nah, kita lanjut yang ke C. Yang C-nya vektor A
tambah vektor B tambah vektor C. Oke. Vektor A tambah vektor B tambah vektor C. Vektor A tambah vektor B tambah vektor C. Kalau tadi kan hasilnya itu segitiga ya, makanya disebut dengan cara segitiga. Nah, kalau kita mau vektor A tambah vektor B tambah vektor C, oke, gambarkan dulu vektor A-nya, ya. Gambarkan vektor A-nya 2 cm. Kalau kita menggambar vektor itu lebih baik dengan penggaris. Kalau saya agak kesusahan di sini, saya nggak pakai penggaris ya. Oke, gambarkan 2 cm vektor A. Lalu ditambah dengan vektor B. Berarti kita memulai vektor B itu pangkalnya vektor B di ujung vektor A. Ya, vektor B. Arahnya kan sama tadi. Oke, ini vektor B. Lalu setelah itu gambarkan vektor C. Kita menggambarkan vektor C. Vektor C arahnya kemana? Ke bawah ya. Berarti gambarkan lagi vektor C ke arah bawah. Berarti menggambarkan pangkal vektor C di ujung vektor B. Nah, gambarnya seperti ini. Oke, kita pindahkan nama vektor B-nya ke sini. Ini vektor B, nanti ini vektor C. Oke, berarti gimana resultannya? Resultan kita ambil dari pangkal vektor A, dari pangkal vektor pertama, pangkal resultannya sampai ujung vektor yang terakhir. Kita tarik garis putus. Hubungkan dia harus dengan garis lurus ya. Oke. Nah, ini agak rempong ya, karena saya nggak pakai penggaris. Nah, oke, itu dia kan yang merah. Bentar, kita pelurus lagi dikit. Nah, ini yang merah, ini yang vektor resultannya. R, vektor A, tambah vektor B, tambah vektor C. Nah, berarti vektor B-nya yang ini, yang panjang ini vektor C-nya. Oke, tambah vektor C. Vektor B-nya yang ini ya, yang hitam ini vektor B. Yang biru ini, yang di sini itu yang vektor C. Itu yang vektor C. Oke, ini dia. Kalau seperti ini kan kita nggak tahu sisinya apa nih. Ini yang namanya poligon. Oke, lalu yang ke D itu B kurang A kurang C. Oke, kita lihat ya. Vektor B kurang vektor A kurang vektor C. Jadi yang D itu vektor B kurang vektor A kurang vektor A kurang vektor C. Nah, begini, vektor B. Vektor B itu kan kita gambarnya seperti ini tadi ya. Vektor B dikurang vektor A katanya. Gambarkan dulu vektor B. Oke, kalau kita gambarkan gini. Vektor B ya, dikurang vektor A. Vektor A yang tadinya ke kanan, berarti min vektor A kemana arahnya? Ke kiri ya. Oke, 2 cm. Ini yang vektor A, kan vektor A seperti ini tadi. Berarti yang B kurang A kurang C, ini kan artinya B tambah lawan dari vektor A
tambah lawan dari vektor C. Kan itu maksudnya. Lawan dari vektor A, lawan arah dari vektor A, tadi yang ke kanan, lawan arahnya ke kiri. Kan aslinya kan vektor A ke kanan, berarti lawannya min vektor A, panjangnya sama, arahnya ke kiri. Nah, maka gambarkan dia arah vektor A ke kiri. Nih, yang min vektor A. Oke. Lalu setelah itu min vektor C. Vektor C itu dia tadinya ke bawah, min vektor C ke atas. Berarti gambarkan dia ke atas. Nih. Ini yang vektor C. Oke, setelah itu kita gambarkan resultannya. Gimana kita resultannya? Berarti dari pangkal vektor pertama sampai ke ujung vektor yang terakhir. Vektor terakhiran vektor C. Tarik garis lurus. Oke, berarti ini dia. Ya. Nah, ini yang merah yang resultan vektor B kurang A kurang vektor C. Nah, tadi ini yang vektor C-nya. Min vektor C, ini vektor B. Ini yang min vektor A. Begitu cara kita menjumlahkan. Berarti ini kan ketemu nih. Pangkal ujung ketemu pangkal vektor kedua. Ujung vektor kedua ketemu pangkal vektor ketiga. Kalau ada 4 vektor lagi ya begitu seterusnya. Jadi ciri-ciri poligon dan segitiga itu titik pangkal ketemu titik ujung ketemu dengan titik pangkal dari tiap-tiap vektor yang akan kita jumlahkan. Ya. Kenapa ini disebut dengan metode poligon? Karena dia berbentuk sisi banyak, kita nggak ngerti ini sisinya sisi apa. Kalau yang tadi, yang A dan B tadi itu yang segitiga, karena dia berupa segitiga penyelesaian akhir. Oke, kita lanjut ke metode selanjutnya. Oke, nah untuk selanjutnya metodenya digunakan untuk menentukan vektor resultan secara grafis, yaitu metode jajar genjang. Nah, dalam metode jajar genjang ini ada beberapa langkah yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, gambarkan vektor pertama, lalu gambarkan vektor kedua, di mana pangkal vektor kedua berimpit dengan pangkal vektor pertama. Ya, jadi nanti kita menggambarkan vektor B, misalkan A tambah B ya. Jadi kalau di segitiga kan tadi pangkal vektor B letaknya di ujung vektor A. Kalau menggunakan metode jajar genjang enggak? Pangkal si vektor B ini letaknya berimpit dengan pangkal vektor A. Lalu setelah itu kita gambarkan proyeksi atau bayangan dari masing-masing vektor dengan garis putus-putus. Nanti kita lihat. Lalu gambarkan vektor resultan dengan menarik garis dari pangkal vektor sampai ke titik kumpul hasil proyeksi. Nah, oke, misalkan seperti ini ya. Kita punya soalnya. Jadi perhatikan gambar vektor berikut masih dengan vektor yang tadi, vektor A, vektor B, vektor C. Kalau tadi dimintanya dengan menggunakan metode segitiga atau poligon, sekarang dengan metode jajar genjang. Untuk vektor ini, jajar genjang ini saya hanya ajarkan kalau dia dijumlahkan 2 vektor ya. Kalau 3 vektor nanti kalian makin ribet, bingung sendiri. Mending kita gambarkan agar mahir dulu yang satu-satu. 2 vektor dulu. Yang A itu vektor A tambah B. Vektor A kita gambarkan dulu. Vektor A arahnya ke kanan. Oke, vektor A. Jadi menggambar vektor itu jangan di pas-pas di tepi. Mulai dari tengah buku gambar. Jadi dari tengah buku kita mulai menggambarnya ya. Oke, ini vektor A. Vektor A ditambah dengan vektor B. Kalau kita menggambarkan vektor B itu mulai dari pangkalnya vektor B, kita mulai di pangkalnya vektor A di sini ya. Nah, buatkanlah vektor B di sana. Oke, ini dia vektor B. Lalu kita gambarkan hasil proyeksi. Hasil proyeksi itu apa? Begini nah. Ini vektor A. Kita gambarkan hasil proyeksinya di sini, garis putus-putus mendatar, sama panjang dengan vektor A-nya. Oke, lalu vektor B kita gambarkan lagi proyeksinya ke bawah. Maksudnya disejajarkan dengan dia. Jadi hasil proyeksi itu kita gambarkan sejajar dengan vektornya.
Oke, begitu ya hasil proyeksinya. Ini hasil proyeksi vektor A, yang ini hasil proyeksi dari vektor B. Kita tinggal geser aja ke sini sambil membentuk kotak gitu dia. Lalu ini vektor B tadi yang digambarkan tadi. Maka nanti kita menggambarkan resultannya dari mana? Kan ada nih pertemuan titik pangkal kedua vektor, ini pertemuan titik garis proyeksi dari kedua vektor. Kita hubungkan itu. Nah, jadi yang merah ini itu yang namanya resultan dari vektor A ditambah vektor B. Kan dia berbentuk jajar genjang jadinya. Oke, yang B itu vektor B kurang vektor C. Berarti yang B vektor B dikurang vektor C. Kita boleh gambarkan dulu vektor B-nya. Vektor B, kita gambarkan vektor B. Oke. Vektor C kita gambarkannya kemana? Vektor C arahnya kemana? Ke bawah. Minus vektor C tentu arahnya ke atas. Ya kan? Tentu arahnya ke atas. Gambarkan di sini. Oke, ini kita terlalu ke sini ya. Gambarkan dulu vektor B. Oke, setelah itu gambarkan lagi vektor C. Pangkal si vektor B, pangkal si vektor C berdimpit dengan pangkalnya si vektor B. Pangkal si vektor B, pangkalnya vektor C berdempet dengan pangkalnya vektor B. Bu, kenapa arahnya ke atas, Bu? Coba lihat, vektor C ke bawah, lawan dari vektor C ke atas. Berarti ini yang min vektor C. Gitu. Ya. Oke. Berarti kita gambarkan dulu proyeksinya. Berarti ini di sini proyeksinya kayak gini. Yang di sini ini proyeksinya gini. Jadi dia kemiringannya sama. Nah, gitu. Sekarang kita gambarkan dengan resultannya. Tarik garis putus-putus dari pertemuan titik pangkal ke pertemuan titik proyeksi. Oke. Nah. Oke. Ini dia. Ini yang resultan vektornya. Ini R dari vektor B kurang vektor C. Ini dia yang vektor B tadi. Oke, itu kira-kira bentuk vektornya. Kan seperti jajar genjang. Titik. Oke, kita lanjut ke penjumlahan vektor secara analitik. Yaitu yang pertama, dengan menggunakan aturan kosinus. Oke, maaf tadi ada sedikit gangguan. Kita lihat di sini untuk aturan kosinus, di mana di sini kita menjumlahkan atau menentukan besar resultan vektor jika dua buah vektor saling membentuk sudut. Ini lebih pengerjaannya ke jajar genjang kalau dia digambarkan. Kalau kita menentukan resultan vektornya dengan metode analitik, itu kita gunakan namanya aturan kosinus. Nah, jadi kalau kita punya dua buah vektor A dan B membentuk sudut sebesar theta, maka untuk menentukan resultan vektornya, akar dari vektor A kuadrat ditambah vektor B kuadrat ditambah 2 kali vektor A kali vektor B dikali cos theta. Ini yang namanya aturan kosinus. Oke, sebelumnya Ibu nanti akan mengajarkan kalian bagaimana cara menggunakan rumus Pitagoras, baik sinus, kosinus, dan tangen. Kita lihat contoh soalnya. Dua buah vektor A 6 cm dan vektor B 10 cm membentuk sudut apit 60 derajat. Berapakah resultan dua buah vektor tersebut? Nah, jadi di sini ada vektor A dan B membentuk sudut 60 derajat. Berarti yang diketahui vektor A katanya panjangnya 6 cm. Lalu vektor B panjangnya 10 cm. Mereka berdua membentuk sudut theta sebesar 60 derajat. Yang ditanyakan adalah tentukanlah resultannya.
besar vektor resultannya berapa. Oke, untuk menentukan besar vektor resultan A ditambah B, maka kita gunakan aturan kosinus tadi. Oke, kita gunakan aturan kosinus, berarti R sama dengan, oke, berarti akar dari vektor A kuadrat, ini tergantung nanti nama vektornya apa ya, ditambah vektor B kuadrat ditambah 2 kali vektor A kali vektor B dikali cos theta. Nah, begitu caranya. Oke, berarti vektor A, kita masukkan nilai dari vektor A. Vektor A 6 cm, berarti ini 6 kuadrat ditambah vektor B 10 cm, berarti 10 kuadrat ditambah 2 kali vektor A-nya 6 kali vektor B-nya 10, sudut apitnya adalah 60 derajat. Berarti dikali cos 60. Nah, ini kan kita sudah belajar ya antara sin, cos, dan tan. Itu wajib hafal nilai masing-masing sin, cos, dan tan-nya. Jadi ini sama dengan 6 kuadrat kan 36 ya, sama dengan akar, ini 6 kuadrat itu 36 ditambah 10 kuadrat itu 100 tambah 2 kali 6 kali 10, berarti ini 2 kali 6, 6 kali 10 60, di cos 60, cos 60 itu kan setengah. Oke, maka kita bisa ini sederhanakan ya, sederhanakan ini 60 dengan 2 tinggal di sini 30 gitu ya. Berarti di sini akar 136 ditambah 2 kali 30 itu 60. Oke, ini boleh kita perpendek aja. Berarti akar 136 ditambah 60 itu akar 196. Nah, jadi ini dalam satuan, yang boleh akarnya kita bentuk lebih sederhana lagi. Sorry, ini satuannya cm. Akar 196 ini boleh kita sederhanakan lagi akarnya. Oke ya, berapa akar berapa? Kita coba yang kedua, metode penguraian. Oke, baiklah, misalkan kita punya vektor A. Ya, vektor A itu seperti ini. Misalkan kita punya vektor A. Oke, vektor A ini dia membentuk sudut misalnya sebesar theta. Dia membentuk sudut sebesar theta dengan sumbu X. Nah, maka kita uraikan dulu komponen vektornya. Kita ingat ya, yang namanya komponen vektor, untuk komponen vektor itu yang komponen di sumbu X, dan ada yang dinamakan dengan komponen yang di sumbu Y. Jadi komponen sumbu X dan komponen sumbu Y. Oke, itu dia. Nah, berarti kalau untuk menentukan komponen vektor di sumbu X dan di sumbu Y-nya, vektor A ini kan masih terletak di antara sumbu X dan sumbu Y. Artinya vektor A ini kita harus uraikan dulu. Uraikan ke sumbu X, uraikan ke sumbu Y. Gimana cara menguraikannya? Perhatikan, ini nanti bermanfaat bagi kalian. Cara kita menguraikan vektor A ini, dari bagian ujung vektor A ditarik garis putus-putus ke arah sumbu X. Ya. Lalu hasil penguraiannya kita gambarkan dari pangkal vektor A sampai ke batas garis putus-putus yang kita lukis tadi. Oke. Lalu tarik lagi garis putus-putus ke arah sumbu Y-nya. Oke. Maka nanti hasil penguraian di sumbu Y-nya dari pangkal vektor sampai ke batas garis putus-putus di sumbu Y. Nah, sudah tergambar hasil proyeksinya, proyeksi di sumbu X dan proyeksi di sumbu Y. Untuk proyeksi di sumbu X-nya, kita misalkan namanya AX. Oke. Untuk AX ini berarti
cara mengingatnya begini, hasil penguraian yang berdempet dengan sudut, yang berdempet atau yang dekat dengan sudut, ini kan hasil penguraian di sumbu X, ini sudutnya. Kan mereka berdekatan dengan sudut ini dibandingkan dengan yang di hasil penguraian di sumbu Y. Maka kalau dia berdekatan dengan sudut, maka vektor A-nya kita kalikan dengan cos theta. Oke, berarti ini vektor hasil penguraian di sumbu Y namanya AY. Berarti ini vektor A dikali sin theta. Hasil penguraian yang jauh posisinya dengan sudut itu kalikan dengan sin. Nah, contoh lagi seperti ini nih. Contoh lagi seperti ini. Kita punya seperti ini lagi. Ini Y, ini X. Maka kita punya vektor B, misal. Ini ya. Kita punya vektor B. Sudut yang diketahuinya itu antara Y dan sumbu B dan sumbu Y. Ini yang tetanya. Nah, berarti nggak selalu yang di sumbu X itu dikalikan cos, yang di sumbu Y itu dikalikan dengan sin, tidak. Lihat di mana posisi sudutnya dan hasil penguraiannya. Kalau kita buatkan hasil penguraian vektor B dari ujung vektor B, kita tarik garis putus-putus ke arah sumbu X, gambarkan hasil penguraian vektornya. Oke, arah panahnya ke arah garis putus-putus. Ini kan namanya vektor BX, ya kan? Lalu tarik lagi garis putus-putus dari ujung vektor B ke arah sumbu Y-nya. Nah, dari pangkalnya kita gambarkan. Ini namanya vektor BY. Oke. Nah, sekarang mana yang dekat dengan sudut? Hasil penguraian dekat dengan sudut di sini BY ya. Maka BY-nya itu, jadi vektor BY-nya itu yang vektor B-nya, vektor aslinya kita kalikan dengan cos theta. Mana yang berdempetan dekatan dengan sudut hasil penguraian itu yang kita kalikan vektor aslinya dengan cos. Nah, kalau di sini BX sekarang jauhan letaknya dengan sudut, berarti yang ini yang vektor aslinya dikalikan dengan sin theta. Gitu. Jadi bukan menghafalnya itu bukan di sumbu X itu dikalikan dengan cos, sumbu Y kalikan dengan sin, tidak. Lihat di mana letak sudutnya. Ya, lihat di mana letak sudutnya. Ini sudut, ini garis penguraian. Berarti ini dekatan dengan sudut, berarti ini yang dikalikan dengan cos. Ini jauhan letaknya dengan sudut theta ini, berarti ini yang dikalikan dengan sin. Oke. Nah, mana yang komponen vektor di sumbu X? Di sumbu X dia punya komponen vektor sebesar AX. Sebentar. Jadi kalau kita lihat, ini komponen vektornya yang AX. Ya, kalau Ibu hapus, ini kan hanya untuk membantu tadi ya. Oke. Berarti ini untuk komponen di sumbu X-nya. Komponen vektor sumbu X itu hanya AX saja kan? AX sama dengan A cos theta. Lalu untuk komponen vektor di sumbu Y, maksudnya komponen vektor di sumbu Y itu anggota vektor yang ada di sumbu Y. Berarti kan hanya ada AY ya. Berarti AY sama dengan A sin theta. Oke, kira-kira begitu. Setelah itu baru kita mencari besar vektor resultannya. Maka untuk besar vektor resultan atau besar resultan vektor, nah itu yang kita lambangkan dengan R ya. Nah, R sama dengan akar dari vektor A, jadi besar R sama dengan akar dari vektor AX kuadrat ditambah vektor AY kuadrat. Oke. Ini disorot dikit. Ya, ini ya. Untuk R sama dengan vektor resultannya vektor AX kuadrat dapat berapa ditambah vektor AY kuadrat. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Oke, kita lihat untuk contoh soal yang kedua.
Pada pusat koordinat berikut bekerja 3 buah gaya, 3 buah vektor gaya seperti pada gambar. Di sini ada F1 40 Newton, F2 40 Newton, F2 di sini 10 Newton ya. Jadi F2-nya 10 Newton. Untuk F2 10 Newton. Di F2 10 Newton. Nah, dan ada yang dinamakan dengan F3 30 Newton. Oke, nah yang ditanya tentukan besar resultan vektor. Oke, kita jawab. Untuk menentukan besar resultan tadi, maka kita jumlahkan ya vektor di sumbu AX dengan vektor yang di sumbu AY-nya. Maka kita harus cari komponen masing-masing vektor dulu. Oke, kita lihat komponen di sumbu X dulu. Komponen sumbu X. Oke, untuk komponen di sumbu X, gimana caranya? Kita uraikan vektornya ya. Langkah pertama, uraikan dulu vektornya dari bagian ujung vektor ke arah sumbu X. Gambarkan hasil penguraiannya, perhatikan. Oke, berarti ini yang F1X. Ini yang F1X ya. Lalu gambarkan lagi hasil penguraiannya ke arah sumbu Y. Berarti tarik garis putus-putus ya. Ini namanya F1Y. Oke. Setelah itu tarik lagi garis putus-putus dari ujung vektor kedua. Gambarkan lagi dari pangkal vektor kedua hasil penguraiannya sampai ke garis putus-putus. Oke, lalu ke arah sumbu Y-nya. Berarti gambarkan lagi dari pangkal vektor kedua, ini dia. Berarti ada 2 vektor di sini. Ingat, ada 2 tanda panah yang berdempet. Berarti ini namanya F2X, ini yang F2Y. Oke, kalau dia sudah, ibaratnya yang kita uraikan itu yang hanya membentuk sudut terhadap koordinatnya. Kalau yang tidak membentuk sudut ya udah biarkan aja. Nah, sekarang kita lihat komponen sumbu X. Komponen sumbu X di sini ada vektor F1X, F2X, nggak ada lagi ya, hanya 2. Berarti hanya F1X yang di sumbu X aja. F1X berarti di situ F. Lihat hasil penguraiannya dekat dengan sudut 53. Berarti F1 cos 53 derajat. Gitu. Langsung kita cari untuk F1. F1 40 dikali cos 53. Nah, Ibu sudah suruh hafal ya sin kostan. Cos 53 itu 3/5 atau 0,6. Berarti 40 kali 3/5. Oke, berarti ini kita boleh coret 40 dengan 5 di sini 8. 8 kali 3 dapatnya di sini 24 Newton. Karena vektor gaya satuannya dalam Newton. Lalu yang kedua itu F2X. Masukkan F2X. F2X itu kan di sini ini F2X, ini sudutnya, berarti berdekatan dengan sudut ya. Berarti F2 cos 37. Ini sudutnya 37 derajat. Oke, F2 besarnya 10 Newton. Cos 37 itu besarnya adalah 4/5. Sekarang disederhanakan 10 dengan 5, di sini sisa 2. 2 dikali 4, di sini 8. Udah dapat komponen di sumbu X-nya, baru kita jumlahkan. Berarti resultan untuk jumlah vektor di sumbu X-nya dulu, atau resultan vektor di sumbu X-nya saja. Nah, berarti ini tambahkan di sini F1X, lihat tanda panahnya kemana? F1X arah panahnya ke kanan berarti positif. F2X arah panahnya ke kiri berarti dikurang. F2X. Nah, gitu ya, karena dia arahnya ke kiri, makanya tandanya kurang. Oke, kalau ke atas positif, ke bawah negatif gitu ya. Berarti F1X 24 dikurang 8. Dapatnya adalah 16 Newton. Oke, dapat 16 Newton, itu ini yang komponen sumbu X-nya. Berarti kelompokkan mana yang di sumbu X. Yang di sumbu X aja, lalu nanti dijumlahkan yang resultan di sumbu X-nya saja sesuai dengan tandanya. Aturan ini kalau ke kanan arah panahnya positif,
F-nya atau vektornya. Kalau arah ke kiri berarti arah vektornya negatif. Oke. Sekarang kita lihat komponen vektor di sumbu Y-nya. Mana-mana saja vektor yang terletak di sumbu Y. Di sini ada F1Y, ada F2Y ke atas juga, lalu ada F3. Berarti itu semua di sumbu Y. Nah, berarti kita masuk dulu ke F1Y. Nah, F1Y-nya berarti F1Y dengan sudut 53 ini berjauhan letaknya. Berarti nanti vektor F1-nya kita kalikan dengan dikalikan dengan sin 53. Berarti F1-nya 40, sin 53 itu 4/5. Oke, maka kita sederhanakan ini 40 dengan 5, di sini 8. 8 kali 4 itu 32 Newton, karena satuan vektor gayanya Newton kan. Oke, kita lihat lagi yang kedua ada F2Y. Oke, F2Y berarti vektor F2. Ini F2Y dengan sudut 37 berjauhan juga ya. Berarti nanti vektor F2-nya kita kali dengan sin sudutnya. Sudutnya di sini 37 dikali sin 37. Oke, untuk F2 itu 10, sin 37 itu 3/5. Nah, kita coret ini 10 dengan 5, di sini 2. 2 kali 3 dapatnya 6 Newton. Nah, ada lagi vektor yang di sumbu Y. Oh, ada nih F3. Berarti F3 besarnya langsung 30 Newton. Sudah dapat. Apa yang akan kita lakukan lagi? Jumlahkan semua vektor yang di sumbu Y. Berarti sigma Fy-nya sama dengan, sesuai dengan tanda ya, kalau arah panahnya ke atas positif, ke bawah negatif. Berarti vektor F1Y-nya positif, ditambah vektor F2Y-nya, makanya tambah F3-nya ke bawah, berarti dikurang vektor F3. Oke, nah berarti ini jadinya F1Y-nya tadi kita dapatkan 32, tambah F2Y kita dapatkan 6, dikurang F3 30. Oke, berarti dapatnya 32 kurang 6 kurang 30. Berarti 32 tambah 6 kan 38. 38 kurang 30 itu kan 8 Newton. Sudah dapat itu, apa yang kita lakukan lagi? Cari vektor resultannya. Ini kan ada dapat nih sigma Fx dan sigma Fy-nya. Kita cari vektor resultannya. Untuk vektor resultan itu kan tadi yang besar vektor resultan itu kan yang R sama dengan, kalau kita kan tadi AX kuadrat tambah AY itu hanya ada satu vektor. Sekarang ada dijumlahkan dia, jumlah vektor yang di sumbu X dikuadratkan ditambah jumlah vektor yang di sumbu Y-nya juga dikuadratkan gitu. Nah, jumlah vektor yang di sumbu X-nya tadi adalah 16 ya, berarti akar 16 kuadrat ditambah yang di sumbu Y-nya tadi 8 ya, tambah 8 kuadrat, berarti 16 berarti 256 ditambah 64. Nah, berarti ini kan akar dari 320 ya, akar 320. Akar 320 itu jadinya 8 akar 5 Newton. Oke, dapat dia. Jadi jumlah tadi Fx kuadrat tadi ditambah sigma Fy kuadrat tadi. Bu, tadi kenapa hanya AX kuadrat dan AY ya? Cuman hanya satu itu. Sekarang kan banyak. Kalau banyak dicari jumlahnya dulu. Oke, next kita coba ke contoh soal berikutnya. Baiklah, untuk soal yang ketiga, soal yang terakhir di vektor. Kita lihat di sini ada sebuah gambar ya. Seorang anak bersepeda dan menghasilkan vektor perpindahan seperti pada gambar berikut. Seperti yang kita tahu, besaran vektor itu salah satunya bisa saja dalam gaya, bisa saja dalam perpindahan contohnya. Nah, jadi kita dikasih seperti ini. Kalau kita bilang ini arah perpindahannya dari P ke Q, Q ke R, ke R ke S. Nah, itu vektor perpindahan yang dihasilkan.
Jika satu kotak mewakili perpindahan 10 satuan, maka berapakah besar resultan vektor perpindahan tersebut? Nah, kita di sini menentukan besar vektor perpindahan. Oke, baiklah. Ini sama metodenya dengan penguraian vektor. Sama persis sekali. Kita kumpulkan masing-masing komponen vektornya. Kumpulkan komponen vektor di X, kumpulkan komponen vektor di sumbu Y. Oke. Berarti kan kita mau cari resultan vektornya kan. Ini ada yang membentuk sudut, ada yang terletak sudah di sumbu X. Oke, coba sekarang kita lihat, uraikan dulu komponen vektornya. Komponen vektor sumbu X atau komponen di sumbu X. Untuk komponen sumbu X-nya, di sini ada PQ, kan di sumbu mendatar ini. Lalu apakah ada lagi? Untuk melihatnya kita uraikan vektornya. Uraikan ke arah sumbu X. Oke, ini hasil penguraiannya yang baru. Lalu uraikan lagi ke arah sumbu Y. Ini hasil penguraiannya. Oke, mungkin terlihat lebih jelas. Jadi ini diuraikan dari ujung vektor QR, ini diuraikan dari ujung vektor QR juga ke arah sumbu Y. Bu, ini sudutnya bagaimana? Ini nggak ada sudutnya, karena kan ini besarnya dalam bentuk kotak aja. Berarti untuk komponen vektor di sumbu X ada vektor PQ ya. Ada vektor PQ. Vektor PQ besarnya 1, 2, 3. Ada 3 kotak. Oke. Vektor PQ ada 3 kotak, 3 dikali 10 satuan. Berarti sama dengan 30 satuan. Oke. Lalu kita lihat, karena kan satu kotak mewakili 10 satuan kan. Lalu ada vektor yang ini lagi, QR yang diuraikan ke sumbu X. Berarti ini namanya vektor QRX. Jadi kalau kita kasih nama, ini QRX gitu. Ya. Berarti vektor QRX-nya, vektor QRX yang ini ya, ada 1, 2, 3. Ada 3 kotak juga. 3 dikali 10 satuan. Jadinya juga 30 satuan. Oke. Lalu ini ada 2 buah tunggu. Ini kita uraikan lagi nih. Vektor SR-nya uraikan ke arah sumbu X. Ini hasil penguraiannya. Uraikan lagi ke arah sumbu Y. Ini hasil penguraiannya. Oke, kelihatan ya. Nah, berarti yang di sumbu X yang mana lagi? SR di sumbu X-nya. Berarti hasil penguraian SR di sumbu X itu ada 1, 2, 3. Ada 3 kotak juga. Ada 3 kotak kali 10 satuan. Nah, berarti ini 30 satuan juga. Jumlahkan lagi. Berarti jumlah vektor yang di sumbu X. Jumlah vektor perpindahan. Perpindahan itu biasanya dengan R ya. Perpindahan di sumbu X. Oke. Berarti ini PQ. PQ-nya kan ke arah kanan. Berarti PQ, vektor PQ. Lalu vektor QRX. QR dalam arah X, QR pada arah X, juga arahnya ke kanan. Lalu vektor SR pada arah X ke arah kiri. Berarti dikurang vektor SR ke arah X. Berarti di sini 30. Oke. 30 dikurang ditambah 30 dikurang 30. Jadinya ini berapa ini? 30 ya. 30 satuan. Oke. Oh maaf. Ada yang salah kah? 1, 2, 3. Nggak ada ya. Oke, betul. Kita lanjut lagi. Komponen di sumbu Y-nya. Untuk komponen vektor di sumbu Y di sini ada PQ. Mana tadi ya? Ada vektor QR, ada
ada vektor QR di sumbu Y-nya yang diuraikan ke sumbu Y 1, 2. Ini dia ya, ada 2 satuan. Berarti 2 kali 10 satuan. 2 kotak kali 10 berarti ini 20 satuan. Oke, lalu di sumbu Y lagi ada yang ini nih, yang ini. Nah, ini vektor SR yang diuraikan ke sumbu Y. SRY-nya ada berapa kotak? 1 kotak ya, 1 kali 10 satuan. Oke, berarti ini 10 satuan. Nah, kita ada lagi yang di sumbu Y, nggak ada. Kalau tidak ada, cari penjumlahannya. Vektor perpindahan di sumbu Y sama dengan vektor QR. QR arahnya ke atas, QR di sumbu Y-nya ke atas, berarti positif. Lalu vektor SR diuraikan di sumbu Y juga ke atas, berarti ditambah, berarti 20 tambah 10 jadinya 30 satuan. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan di sini adalah tentukan besar vektornya, vektor perpindahannya. Oke, untuk besar vektor setelah tadi kita kumpulkan jumlah vektornya di sumbu X dan di sumbu Y, lalu kita buat besar vektor perpindahannya. Nah, berarti untuk besar atau resultan vektor perpindahan sama dengan akar dari jumlah vektor di sumbu perpindahan di sumbu X dikuadratkan, ditambah jumlah vektor perpindahan di sumbu Y juga dikuadratkan. Di sumbu X tadi 30 satuan, berarti 30 dikuadratkan. Ditambah di Y tadi juga 30 satuan. Berarti dapatnya 30 kuadrat berarti di sini 900 ditambah 900. Berarti di sini akar 1800. Kan masih bisa dipecah lagi ya, akar 1800 ini jadi akar 900 kali 2 ya kan, berarti ini 900, akar 900 itu 30, berarti 30 akar 2 satuan gitu. Nah, ini dia hasilnya vektor perpindahannya. Jadi ini kita juga uraikan. Untuk yang miring-miring kita uraikan, yang belum di sumbu X, sumbu Y kita uraikan ke arah sumbu X-nya, uraikan ke arah sumbu Y-nya. Ini yang miring juga kita uraikan ke arah sumbu Y-nya, uraikan ke arah sumbu X-nya. Begitu saja. Atau ada cara gampangnya. Sebenarnya ada cara cepatnya ya. Gini cara cepatnya. Oke, untuk cara cepat gini aja. Dia kan berpindah ya dari P ke S. Maka kita satukan aja ini. Nih, satukan. Kalau dia udah metode poligon gini enak. Kita tinggal satukan ini. Oke, itu kan arah vektornya jadinya. Kita kan dengan segitiga kayak gitu ya. Nah, tapi kita uraikan lagi nih. Uraikan ke arah sumbu X-nya berapa? Ke arah sumbu X-nya, ke arah sumbu Y-nya. Oke, kalau ini diuraikan lagi, kan ini ya, arah sumbu X-nya ada 3 kotak. Perhatikan. Kalau kita mau cari R-nya atau cara cepat, nah gini, lukiskan perpindahannya dulu. Nanti di perpindahannya ini kita uraikan lagi ke arah sumbu X. Kalau dapat dia garis miring, uraikan dia ke sumbu X, uraikan ke sumbu Y. Ke sumbu X-nya kalau kita uraikan ini ya kan. Oke, ini saya gambarkan nih. Tuh, berarti 1, 2, 3. Hasil perpindahan di sumbu X berarti sigma R-nya, mutlak R-nya tadi sama dengan akar sigma Rx kuadrat tambah sigma Ry kan gitu. Rx-nya ini dia hasil penguraian itu sumbu X. Perpindahannya kita uraikan ke arah sumbu X. Tadi Bu, gimana kok sampai ini Bu? Kok bisa sampai sini Bu? Ini kan pangkal vektor pertama, ini vektor terakhir. Hubungkanlah dengan metode poligon. Oke, berarti sigma Rx kuadrat ini ada 3. Berarti 3 kuadrat 30 3 kotak 30 satuan ya. Lalu ditambah ini dikuadratkan. Ini di sumbu Y juga 1, 2, 3 kotak juga. Berarti tambah juga 30 lagi. Berarti kan dapatnya akar 900 tambah 900. Ini jadinya akar 1800 juga dapat seperti tadi 30 akar 2. Sama. Ya, sama kalau kita mau jawabnya seperti ini.
Jadi kalau kalian pilih seperti ini, lukiskan dulu perpindahannya, vektor resultannya dengan metode poligon atau segitiga. Setelah itu baru uraikan dia, kalau dia berbentuk garis miring, uraikan ke sumbu X, uraikan ke sumbu Y. Hitung kotak yang di sumbu X-nya, hitung kotak yang di sumbu Y-nya. Oke, baik, sekian dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian.